Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, semangat. Harus semangat. Ya. Kita akan melihat, adakah juru selamat di dalam perjanjian lama? Ya. Karena apa? Karena para mualaf ini sering bertanya, ya, kalau harus pakai juru selamat, bagaimana dengan orang yang hidup di zaman perjanjian lama? Ya. Kan Yesus belum ada, katanya gitu. Berarti belum ada juga juru selamat, ya kan? Mereka nggak mungkin selamat dong, tuh kata para mualaf. Ya kita maklum lah kalau para mualaf yang bertanya seperti itu. Karena apa? Sebelum menjadi mualaf pun mereka tidak mengenal Yesus. Nah sekarang mereka juga tidak mengenal Yesus. Jadi kalau mereka melontarkan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya maklum. Tapi bagaimana dengan para romo dan para pendeta tuh di luar sana yang membuat statement seperti ini, yang mereka bingung. Kenapa? Karena 99,99% ya. Ini para romo dan para pendeta juga nggak ngerti kalau dalam perjanjian lama itu sudah ada juru selamat. Ya kalau nggak ada ya banyak yang binasa. Ya kan Tuhan tidak mau hal itu terjadi, ya kan? Jadi kalau mereka tidak mengerti, sungguh mengenaskan. Tuh kalau kata penyanyi yang satu tuh, terlalu. Mau pakai biar apa namanya ya, biar lancar, gitu kan? Oke? Jok. Biar nggak ngantuk. Oke, ya. Kita lihat. Ya. Terlalu. Oke. Yang pertama, Tuhan satu-satunya Allah adalah juru selamat di perjanjian lama. Ya. Tentu para romo dan para pendeta ini sesak napas. Itu kalau yang nggak punya penyakit. Kalau yang punya penyakit, tambah lagi sesak napasnya. Bingung mereka, ya kan? Lembaga Alkitab Indonesia menulis, ya, Tuhan, huruf besar semua, Tuhan, itu terjemahan dari Yahweh. Ya. Kenapa? Saya jelaskan dulu. Kenapa diterjemahkan Tuhan dengan huruf besar semua, Yahweh itu? Karena Yahweh itu bukan nama diri, bukan identitas. Ya. Seperti begini contohnya, ini hanya contoh saja, ya. Umumnya sepertinya teman saya punya teman nih, ya. Namanya kalau di Indonesia, ya, dipanggil Bapak Suhartono, begitu, ya kan? Nah, jadi waktu ke Amerika, dia tidak disebut lagi Bapak Suhartono, melainkan Master Suhartono. Nah, bapaknya itu yang berubah.
Suhartononya tidak. Kenapa? Suhartononya adalah identitas dia. Itu namanya. Nanti kalau saya bilang nama pribadi, oh Allah itu pribadi. Enggak, itu identitasnya. Ya, untuk membedakan dia dengan orang lain. Suhartono. Tetapi bapaknya itu yang berubah, ya, menjadi master. Nah, kalau boleh saya pendekatan ya, YHWH itu bukan nama Allah, begitu ya. Siapa di balik nama itu? Nah, gitu. Sebab itu dia YHWH itu boleh diterjemahkan, diganti menjadi Tuhan. TUHAN huruf besar semua. Tetapi namanya yang adalah, nah ini ya, yang para Tritunggal nggak tahu. Yang namanya adalah Yesus, itu belum dinyatakan. Belum. Oh ternyata Yahweh itu namanya Yesus. Ya kan? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti, makanya baca Alkitab. Jadi jelas kan? Namanya teman saya itu Suhartono. Dimanapun juga pasti dia dipanggil. Namanya itu, dengan namanya Suhartono. Tetapi sebutannya Bapak itu kan hanya untuk di Indonesia. Di Amerika, mereka mana tahu. Yang mereka tahu Mister. Nah, begitu ya. Oke. Jadi Yahweh ini ya kalau boleh seperti itulah ya. Jadi kita kembali kepada tema kita ya. Juru selamat itu ada di perjanjian lama ya. Yang pertama tadi itu sudah ya. Itu Tuhan itu adalah Yahweh tadi ya. Satu-satunya Allah ya, juru selamat di perjanjian lama ya. Dalam Yesaya 43 ayat 3. Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan, TUHAN huruf besar semua, Tuhan Allahmu yang maha kuasa, Allah Israel, juru selamatmu. Ya kan? Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Kurang? Saya tambah. Tuh kayak si pendeta yang apa tuh? Yang nggak mudeng. Oke, saya tambah. Oke, kita lihat Yesaya 45 ayat 15. Ya. Yesaya 45 ayat 15. Kita lihat siapa juru selamat. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Amin. Kurang, saya tambah. Cuma saya nggak pakai kaos. Saya tambah kalau kurang ayat-ayatnya. Nih, dalam apa? Yesaya 49 ayat 26. Yesaya 49 ayat yang ke-26. Saya baik kok. Oke. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan, TUHAN huruf besar semua,
adalah juru selamatmu dan penembusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Juru selamat. Tuhan itu terjemahan dari Yahweh. Kurang, saya tambah. biar pendeta itu mudeng. Saya tambah. Yesaya 45 ayat 21. Yesaya 45. Ya. Kita lihat ayat berapa? 21 ya. Yesaya 45 ayat 21. Nih, panjang ya, tapi saya bacakan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan besar semua, Tuhan, terjemahan dari Yahweh. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Oke? Jelas kan? Tuhan adalah juru selamat. Tuhan di perjanjian baru, di perjanjian lama, Tuhan, huruf besar semua itu, terjemahan dari Yahweh, itu adalah juru selamat. Dia belum memakai nama Yesus. Romo sama para pendeta nampak tamu sesak. Padahal sih nggak sakit. Ya kan? Jadi, juru selamat di perjanjian lama adalah Yahweh. Yang diterjemahkan Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Dia harus Allah satu-satunya. Allah satu-satunya. Bukan tiga. Bukan pribadi. Ya kan? Allah itu roh. Nah, jelas gak? Oke? Lalu bagaimana ya? Ini pertanyaannya. Bagaimana supaya orang mendapatkan juru selamat dan bisa menjamin selamat di dalam perjanjian? Ini bicara perjanjian lama dulu ya. Perjanjian lama. Ya harus hidupnya harus beriman kepada Tuhan, kepada Yahweh itu. Tuhan huruf besar semua itu. Harus. Kalau tidak, ya gimana mau jadi bisa selamat? Ya kan? Harus beriman. Ya. Jadi bagaimana caranya? Harus beriman ya. Sebagai satu-satunya Allah. Ya, yang tadi itu yang saya bacakan dalam Yesaya 45 ayat 21. Ya. Lalu harus apa? Jalankan Taurat. Nah, meskipun Taurat tidak bisa menyelamatkan. Dalam Galatia 3 ayat 11 ya, terutama yang atasnya itu A itu ya. Yang melakukan Taurat itu akan hidup. Tetapi yang tidak melakukan Taurat, apalagi melanggar Taurat, dia akan mati. Mati maksudnya itu dihukum, dirajam. Nah itu. Jadi walaupun Taurat itu tidak menyelamatkan, ya harus melakukan hukum Taurat. Begitu ya. Juga harus, tadi dua tuh ya, beriman, lalu melakukan hukum Taurat. Yang ketiga, harus menyembelih korban setiap tahun sebagai penghapus dosa. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 1. Nah, kalau menjalankan ketiga ini ya, pasti selamat. Buktinya, Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi-nabi itu masuk dalam kerajaan Allah. Silakan dibaca di Lukas 13 ayat 28. Jangan cari di buku-buku filsafat, nggak ada tuh. Penulisnya aja nggak jelas. Oke, itu dalam perjanjian lama.
ya ternyata ada tuh juru selamat. Yahweh itu juru selamat yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Caranya beriman kepada Tuhan, kepada Yahweh itu sebagai satu-satunya Allah. Yang kedua, menjalankan Taurat. Yang ketiga, berikan korban sembelihan sebagai korban penghapus dosa. Oke? Nah, sekarang kita lihat di Perjanjian Baru. Siapa itu juru selamat? Loh, kok lihat Perjanjian Baru? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu. Itu kitab suci, jangan dipisah-pisah. Mengerti? Dan Allah di Perjanjian Lama itu harus Allah yang ada juga di Perjanjian Baru. Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga. Nggak bisa Allah di Perjanjian Lama lain, lalu di Perjanjian Baru lain lagi. Allah macam apa kayak gitu? Setan aja percaya Allah satu. Yakobus 2 ayat 16. Tapi Tritunggal nggak percaya. Berarti levelnya lebih rendah lagi. Makanya jangan mengaku orang Kristen lah. Orang Kristen adalah penyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Itu orang Kristen. Bukan penyembah Allah Tritunggal. Apalagi si Bapak orang Batak ngomong ngomong Sunda Alkitab dilawan. Saya nggak ada lawan Alkitab. Nah, kita lihat di Perjanjian Baru. Kan juru selamat itu harus Allah. Masa juru selamat manusia? Ya, terdapat dalam Lukas 1 ayat 47. Ya, Lukas 1 ayat 47. Nih, dengar apa kata Maria. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, juru selamat harus Allah. Oke? Amin, maksudnya amin. Ya. Jadi juru selamat itu harus Allah. Ya. 1 Timotius 2 ayat 3. Saya kasih bonus tuh. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Juru selamat itu harus Allah. Mau lagi? Mau baca kitab. Juru selamat itu nggak bisa putra. Oh putra. Ataupun anak. Nggak bisa. Anak Allah itu adalah sebutan waktu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Manusia itu disebut anak Allah. Bukannya Allah, itu anak. Oh itu ada bapaknya. Ibunya mana tuh? Oh tunggu dulu. Biar lancar. Ya. Tepuk. Oke. Jadi juru selamat itu nggak bisa putra. Juru selamat itu nggak bisa anak. Ya. Jelas bukan bahwa juru selamat adalah Yesus Kristus. Ya. Harus sudah roh. Ya, Yesus Kristus. Ya, Yesus Allah. Ya. Sudah Tuhan. Ya. Dalam Yudas 1 ayat 25. Saya senang bacakan ini. Yudas 1 ayat 25. Ya, pada baca buku teologi. Allah yang esa, juru selamat kita. Allah yang esa, juru selamat kita. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau bukan Allah satu.
Allah dipisah-pisah. Allah yang pensiun. Waktu mencipta, oh Bapak, engkau sudah selesai, engkau pensiun. Sekarang waktunya anak untuk menyelamatkan. Terus ngomong lagi deh. Oh anak, engkau pensiun. Anaknya bingung nanya, kenapa? Loh, kau kan sudah menyelamatkan. Nah sekarang waktunya memelihara. Allah, kok dibuat seperti itu? Allah apaan kayak gitu? Allah satu, Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Allah sebelum segala abad, sekarang sampai kapanpun dia tetap Allah, dia tetap ada. Dia namanya Yesus. Ya. Lalu bagaimana dalam perjanjian baru untuk mendapatkan keselamatan itu? Ya. Ya harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah untuk mendapatkan juru selamat itu. Baca 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah, ini kata Paulus kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bukan kepada Bapa, apalagi Allah Tritunggal. Namanya aja nggak ada. Dan kita masih nggak ada namanya. Padahal 3 tuh. Surganya aja nggak ada. Ya kan? Jelas loh ini. Apa? Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Nanti terbukti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, ya, bahwa yang mati dalam Kristus, ya, itu yang dibangkitkan. Yang mati dalam Bapa, nanti itu udah ada di alam maut, jurusannya neraka itu. Ini ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Saya bacain lah, biar mantep. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, bukan mati dalam Bapa, bukan mati dalam Tritunggal, mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit, akan lebih dahulu bangkit. Bapak Ibu ini baca nih, ya. Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus adalah satunya Tuhan Allah yang benar, ini lebih dimantapkan lagi, ya. Buang itu Tritunggal itu. Amin. Yang mati dalam Kristus, ya. Jadi jelas ya bahwa juru selamat dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Yesus Allah satu-satunya. Yesus itu adalah Tuhan. Tidak pernah ada Bapa juru selamat. Nggak ada juru selamat itu anak. Nggak ada juru selamat itu putra. Nggak ada. Yang ada itu Yesus Kristus. Ya, kurang apa lagi ayat-ayat Alkitab. Walaupun dengan gaya-gaya yang sedikit nyeleneh, tapi kita serius dalam kita beriman. Ya. No kompromi, no tafsir. Ya, daripada nanti jerumus masuk neraka, tapi sudah terlambat, mau apa? Amin. Ternyata Yahweh itu, Tuhan huruf besar semua itu namanya Yesus. Nama yang dibiarkan berabad-abad. Dan baru dinyatakan pada saat firman yang adalah Allah
menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Yesus, nama Allah. Ya. Nah, Yohanes 17 ayat 11-12, silahkan dibaca. Itu namanya. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Ya. Saya tutup dengan Filipi ya. Filipi 2 ayat 9 sampai akhir ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.